Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara spesial ini. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi ilmu hukum dengan saudara-saudara pemirsa yang budiman. Nah, sambil nyantai karena ini hari Minggu, ya kita bersih-bersih dulu warung. Jadi serius tapi santai. Nah, saudara pemirsa, kali ini saya akan membawakan materi tentang perjanjian. Perjanjian yang berbuah penjara, ya. Perjanjian yang berbuah pidana. Di dalam kehidupan nyata kita, tak sering orang yang meminjam uang kepada orang lain dibawa kepada ranah pidana. Dan kata lain dipidanakan atau dipenjarakan. Ya. Ini adalah kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ketika seseorang meminjam uang, kemudian uang yang dipinjamnya tidak dapat dikembalikan sebagaimana perjanjiannya, maka terkadang si peminjam tadi atau si kreditur membawa kepada ranah pidana dan melaporkannya kepada kepolisian. Kemudian masuklah ya kebui orang yang meminjam tadi. Nah, yang jadi persoalan di sini, apakah perbuatan seperti ini sudah tepat, sudah pas dilakukan? Berikut akan kita ulas secara lebih rinci ya, dan mendalam. Nah, sebelum saya masuk pada pembahasannya, saya ingin mengingatkan dulu kepada saudara pemirsa yang budiman bahwa ada ungkapan di dalam hukum yang selalu kita dengar dari para dosen, utamanya dosen pidana, ya. Ungkapan tersebut berbunyi begini: lebih baik melepaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang bersalah. Ungkapan ini sangat dalam maknanya. Apa makna yang terdalam di dalam ungkapan ini? Tidak lain tidak bukan adalah bahwa di dalam hukum kita, ya, di dalam hukum pidana itu sangat ingin mengurangi kesalahan-kesalahan di dalam penghukuman, kesalahan-kesalahan di dalam menjatuhkan pidana seseorang. Sehingga ya, kalau ungkapan ini bahwa lebih baik melepaskan 1.000 orang bersalah daripada harus menghukum satu orang yang tidak bersalah. Begitu pentingnya ketepatan di dalam menjatuhkan suatu pidana kepada seseorang. Jadi harus hati-hati, ya. Harus hati-hati dalam memberikan hukuman kepada seorang. Nah, dalam memberikan hukuman kepada seorang itu tergantung bagaimana kita atau bagaimana seorang aparat hukum itu menerapkan hukum ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Salah penerapan, kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam memidana seseorang. Jadi harus ekstra hati-hati. Ya. Baik, kita masuk saja ke dalam permasalahan berikutnya. Terus dulu ya, mengatur jualan juga diatur. Ini berkait ini. Jangan dibersihkan. Nah, bagaimana dengan perjanjian utang piutang, pinjam meminjam, ya? Apakah perjanjian utang piutang itu boleh dipidanakan? Atau memang murni dia adalah perbuatan perdata sehingga tidak boleh dipidanakan? Ada beberapa kemungkinan suatu perbuatan perdata berbuah pidana. Kita lihat dari niatnya. Kalau dari niatnya memang ya, niatnya itu memang sengaja melakukan penipuan, maka kemungkinan pinjam tadi itu
bisa dibawa kepada ranah pidana. Tapi ini kemungkinannya kecil, sangat kecil. Mari kita bahas. Di dalam pasal 1338 KUH Perdata, di situ dengan jelas dinyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat sebagai undang-undang. Jadi semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang. Makna dari kalimat ini adalah perjanjian itu harus dipatuhi. Karena ada kata mengikat sebagai undang-undang. Undang-undang tidak boleh dilanggar. Hukumnya ya. Dia bersifat imperatif atau memaksa. Sehingga kalau perjanjian itu sifatnya atau berlakunya seperti undang-undang, maka perjanjian juga memiliki sifat memaksa. Ya, sifat memaksa sebagaimana sifat hukum pada umumnya. Sifat memaksa inilah sehingga suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak haruslah dipatuhi. Jika tidak dipatuhi, maka jatuhlah dia kepada suatu perbuatan yang kita kenal dengan istilah wan prestasi. Wan prestasi itu cedera janji. Ya. Pihak tidak mampu menjalankan apa yang telah diperjanjikannya. Baik itu sebagian, keseluruhan, maupun separuh-separuh. Ya. Itu uang prestasi. Nah, bagaimana pengaturan uang prestasi dalam KUH Perdata? Ya. Orang yang melakukan uang prestasi dalam suatu perjanjian untuk mendapatkan hak dari perjanjian itu, maka seseorang yang merasa haknya dilanggar haruslah mengajukan gugatan atau permintaan kepada pengadilan negeri. Hal ini diatur dalam pasal 118 HIR. Nah, hukum perdata itu masih menggunakan HIR ya. HIR ini adalah hukum acara perdata yang dibuat oleh Belanda. Jadi zaman Belanda ini, peninggalan Belanda. Masih kita gunakan sampai saat ini. Jadi seseorang yang dilanggar haknya atau seseorang yang tidak diberikan haknya oleh lawan janjinya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, itu dibolehkan untuk mengajukan satu gugatan ke pengadilan negeri. Ya. Jadi dalam pasal 118 HIR dinyatakan di ayat 1-nya dinyatakan bahwa gugatan diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal ya tergugat. Jadi ini kompetensi relatif. Nah, di pasal 119 dinyatakan pula bahwa ketua pengadilan negeri berkuasa untuk memberikan bantuan kepada orang yang ingin mengajukan gugatan. Jadi ada kewenangan dari ketua pengadilan negeri untuk membantu dalam membuat suatu gugatan. Jadi ada kesalahan gugatan bisa dibantu oleh pengadilan negeri. Bahkan orang yang tidak menulis pun itu bisa membuat gugatan tulisan yang kemudian nanti ditulis oleh dua panitera dalam pengadilan negeri. Bersih-bersih di mama, bersih-bersih jangan begitu. Nah, dari ketentuan ini jelas bahwa di dalam perjanjian pinjam meminjam, kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak itu ada pada pengadilan negeri melalui suatu gugatan atau permintaan pemenuhan hak ya. Jadi kesimpulannya bahwa perjanjian pinjam meminjam itu bukanlah ranah pidana, sehingga ada kesalahan
kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat kita yang selalu ingin mencari jalan pintas. Apabila utangnya nggak dibayar, selalu dibawa kepada ranah pidana, dilaporkan ke pidana. Baik, ini bukan laporan, ini gugatan, ya. Dan aparat penegak hukum kita tuh terkadang juga menganalisa bahwa ini adalah pidana, padahal murni perdata. Hal ini terjadi karena dalam hukum pidana kita, ya, kitab undang-undang hukum pidana di pasal 378, ya, juga diatur tentang perbuatan atau kejahatan penipuan, di mana salah satu unsurnya adalah menggerakkan seseorang untuk menyerahkan, ya, suatu utang, ya, dengan melalui tipu daya atau rangkaian kebohongan. Ini jadi KUH pidana sendiri sudah mengatur bahwa utang piutang itu bisa masuk pada ranah pidana. Tapi perlu diingat bahwa sumbernya berasal dari penipuan. Bukan tidak mungkin, ya. Bukan tidak mungkin suatu pinjam minjam itu menjadi ranah penipuan, tapi kemungkinannya kecil, ya. Kemungkinan untuk kesana kecil. Jadi jangan selalu berpikir bahwa utang piutang yang tidak dibayar itu akan menjadi penipuan. Harus betul-betul diteliti, ya. Butuh analisa yang tajam, apakah si orang yang meminjam tadi atau si debitur itu memang ada niatnya untuk menipu dari awal atau tidak, ya, seperti itu. Saya berikan contoh misalnya begini. Si debitur itu menjanjikan dia akan membayar utangnya kepada kreditur setelah dia menjual mobilnya. Ini, setelah dia sudah macet, dia punya aset berupa mobil, dia jual. Dia janjikan bahwa dia akan membayar utangnya setelah mobilnya terjual. Nah, setelah mobilnya terjual, ya, terjual dan sudah memiliki uang untuk membayar, maka uang itu tidak digunakan untuk membayar si kreditur. Ini baru boleh dianggap ini suatu rangkaian kebohongan kalau dilakukan berkali-kali, ya. Kemudian setelah itu diampuni lagi oleh kreditur, dia janjikan lagi yang lain, barang lain dijual. Setelah dijual dapat uang, lagi-lagi tidak dibayarkan kreditur kepada kreditur. Inilah baru begini, kalau perbuatan seperti ini baru bisa dipidanakan. Jadi memang ada niat dari awal, dia tidak mau membayar, dan niat itu terimplementasi dari perbuatannya setelah dia menjalani perjanjian utang piutangnya, ya. Jadi harus hati-hati, tidak serta-merta perjanjian pinjam-minjam itu dibawa pada ranah pidana ketika seorang debitur tidak mampu membayar. Nah, kalau ini terjadi, kasihan, ya, kasihan negara kita ini banyak, utamanya yang kerja kantoran itu banyak yang berutang kepada bank. Kalau kita semua sepakat bahwa ketika seseorang tidak membayar utang, maka harus dipidanakan, maka banyaklah penghuni penjahat utang-utang di dalam penjara. Sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.